Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh men, kurang semangat. Oh, Hana semangat. Bahasa aja hari ini ya. Oke, kita ulang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena kurang semangat, kita cek semangat dulu ya. Kita senam dulu. Teman-teman, minta tolong untuk berdiri sejenak. Nah, Bu Operator tolong di on-kan senam kita mau senam sama-sama. Oke, kita ikutin video yang di depan sekitar 2 menit lah, nggak apa-apa ya. Berdiri jarak-jarak biar mudah bergerak. Ayo semangat. Oke, silakan ke tempat masing-masing. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, semoga dengan bergerak jiwa kita juga bergerak, jadi semangat kita makin membara insya Allah. Dan insya Allah kita hari ini akan sama-sama belajar terkait dengan mengenal keunikan peserta didik. Nah, Bu Juli dibesarin. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai hari ini, saya akan ngecek kondisi semangat. Tadi sudah selesai. Sekarang kita cek perasaan, ya. Nah, kita cek perasaan. Bagaimana nih mengungkapkan rasa? Cukup dengan menggambarkan satu emot saja di kertas yang akan saya bagi.
selesai. Satu. Emot nih misalnya nih. Kan sering pakai HP ya, bisa nggak tahu mengungkapkan perasaan sendiri. Nah, setelah selesai masing-masing memegang punya sendiri, nanti saya akan minta teman-teman untuk maju ke depan untuk mengungkapkan perasaan. Contoh, ya, ini langsung saya contohkan. Sebutkan nama, ungkapkan perasaannya. Nah, contoh. Saiful, bahagia penuh rasa cinta. Nah, sekarang siapa yang berani duluan? Silakan. Oke, silakan. Ucut. Nampakkan gambar ya, biar terlihat. Saya Cut, melihat dengan cinta. Subhanallah. Luar biasa. Oke, selanjutnya. Param, silakan Param. Melihat kejelasan. Ini Param dikumpul. Oke, lanjut. Ini kan sebagai Pak Bang. Apa nih? Aku lihat apa, Kak? Lihat apa? Lihat aku. Irwansyah, penuh dengan bahagia. Irwansyah, penuh dengan bahagia. Oke, selanjutnya. Rizky. Oke, kita lihat. Mulia dengan kebahagiaan. Subhanallah, penuh dengan kebahagiaan. Nah, Baca-baca aja. Vina, silakan. Vina tertawa bahagia. Ya, Oh, Fabi, silakan. Mangga. Mangga. Yang punya mangga kita makan coba bahagia dengan apapun dan dimanapun berada. Allah, keren Bu Fabi ya. Yang kita kan yang makan semua gitu kan. Silakan. Saya senyum manis. Saya senyum manis. Masih gadis opor. Kami Nadia Acika senyumin aja. Bu Lydia, silakan. Bu Lydia hari ini harus semangat, harus senyum ya bersama kita. Harus senyum. Silakan. Yuk kita lihat teman kita. Penting sahabat ikhlas tetap bahagia. Punya moto sendiri ya. Bu Nurela, silakan. Pak Jalur. Main tren. Ya, ya, ada masalah sini. Bu emang ya. Nur Laila sesuai dengan harapan. Alhamdulillah, luar biasa. Berarti tidak ada yang sedih ya hari ini ya. Semua bahagia. Oh iya, sekarang ada dua lagi nih yang belum. Ada bapak-bapak keren yang belum. Oke, silakan. Siapa yang mau duluan? Boleh juga. Bahagia dimanapun dan kapanpun, saatpun kita dalam menjalani hidup ini. Subhanallah. Belum air. Silakan Pak Zatul. Udah, Bu. terserah. Senyum selalu. Subhanallah, senyum selalu. Nah, yang terakhir. Ayo. Mau terus? Iya udah mau nangis bilang aja situ. Saya ngantuk. Kasih dulu. Oke, silakan. Saya mau senyum kan, tapi malu nggak ada gigi. Terpaksa saya tutup mulut. Terima kasih Pak Zatul. Ringkep, kasih. Makasih. Makasih, dia kan operator. Nah, oke Mau teman-teman. tapi mau. Alhamdulillah,
kita sudah cek bagaimana perasaan kita hari ini. Semoga sampai selesai pelatihan kita hari ini masih dengan perasaan yang luar biasa, yang penuh bahagia untuk menebar kebahagiaan. Beginilah guru yang diharapkan oleh anak-anak. Setiap hari memberi senyuman indah, setiap hari memberi senyuman manis seperti Bu Aya. Ya, jadi anak-anak bahagia, senang sentausa di dalam kelas, insyaallah. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan melihat apa itu sih unik. Nah, setiap siswa kita itu, semua mereka itu unik. Ada yang belajarnya di bawah kolong meja, ada yang sambil belajar tidur, ada yang belajar loncat sana loncat sini, ada yang bermacam-macam keunikan yang mereka punya. Nah, teman-teman, unik itu berarti apa tadi? Sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hanya dia yang punya. Misalnya, Pak Zaklul punya keunikan sendiri. Tadi misal contoh, Pak Zaklul katanya malu untuk senyum karena nanti takut giginya nampak gitu ya Pak Zalul. Ini tentang keunikan. Keunikan 37 siswa kita di kelas itu berbeda-beda teman-teman. Untuk membuat keindahan daripada unik ini, maka perlu tugas kita seorang guru. Nah, ini dia. Tugas kita seorang guru adalah menjadi fasilitator, bukan menjadi hakim. Kita di kelas tidak dituntut untuk menjadi hakim yang memvonis benar salah. Tapi kita di dalam kelas dituntut untuk menjadi fasilitator, untuk memfasilitasi keunikan siswa-siswi kita. Nah, teman-teman, kira-kira dalam bayangan kita, siswa kita unik-unik nggak ya di kelas? Super. Nah, sekarang saya minta masing-masing yang paling terkesan di Bapak Ibu, salah satu keunikan yang dimiliki oleh anak didik Bapak Ibu. Ya, minta untuk ditulis satu keunikan. Satu saja. Tadi katanya ada 37. Ini yang paling berkesan di antara 37. Berkesan semua gimana sih? Boleh juga nama boleh. Nama janganlah. Nama ibu guru nih. Oh, kayak nama anaknya. Ini nama bu gurunya boleh ditulis di kertas. Masih ada kertas ya? Apa keunikan? Pak ini kertas sendiri. Oh gitu. Nyontek. Bu Jul masih ada kertas? Loncat sana, loncat sini. Perjuangan. Berapa lagi yang cukup? 2 ya? Bu Lydia udah ada? Keunikan juga. Nah, coba diingat-ingat keunikan yang paling unik di antara 37 siswa, satu saja ditulis. Kira-kira apa ya? Ada yang 39, ada yang 37, ada yang 36, tapi rata-rata 37. Selesai Bapak Ibu? Selesai. Siap? Nah, saya akan minta Bapak Ibu membacakan satu keunikan dari siswa-siswi Bapak Ibu yang dimiliki. Siapa mau pertama? Oke, silakan Pak Makmur. Keunikan pengalaman saya ngajar di dalam kelas, itu keunikan yang paling saya ingat adalah salah satu dari anak kami sekarang, yaitu suka mengganggu kawan ketika belajar dan bermain. Dan keunikan itu yang membuat saya berpikir bahwa di sanalah jaringan yang saya dapatkan paling banyak dari anak tersebut. Wow, keren. Tepuk semangat untuk Bang Mur. Kita sering sini tepuk jempol ya. Kita tes tepuk jempolnya, masih ingat nggak? Tepuk jempol, jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, siapa lagi?
Bu Cut sama Pak Zalul, yang perempuan dulu berarti ya, dari ibu-ibu dulu. Oke. Oke, kalau di kelas saya, kita sekarang punya 39 anak, tapi ada satu anak yang cukup unik menurut saya. Dia itu cuek tapi sangat pintar. Oke, cuek tapi pintar ya. Keunikan dia memang cuek, nggak peduli dia, tapi pintar, luar biasa. Tepuk apa ke Bu Cut? Tepuk keren ya. Tepuk keren. Wow, keren. Oke, Bu Pak Zalul dulu ya. Habis itu Bu Nurlela. Oke, siap Pak Zalul. Ya, terima kasih. Kalau bagi saya keunikannya adalah ada satu siswa, dianya itu suka mengatur orang lain, suka istilahnya menilai orang lain, sampai-sampai yang tugas kewajibannya sendiri terabaikan. Saya melihat potensi anak ini mungkin walaupun orangnya kecil, bisa menjadi pemimpin di masa depan. Subhanallah, ini bukan cuma melihat keunikan ya, tapi sudah melihat nih masa depan ini cocok dari presiden ya. Oh, luar biasa, mantap. Oke Bu Nurlela, silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi di kelas saya ada selain dari yang sebagai Pak Zalul, kebetulan kami satu partner di kelas. Yang satu sudah sampaikan oleh Pak Zalul, dan yang satu lagi yang sama saya. Ini yang unik dari saya di kelas, seorang anak itu bila dia sudah di sekolah, dia ingin cepat-cepat pulang. Jadi ini jam berapa Bu? Bu kapan pulang? Padahal sudah ada jadwal, sudah ada jadwal jam pulang, jam datang, sudah kami kasih dampak kemudian. Tapi setiap hari dia bertanya, sehingga saya terpikir dalam hati, ini kenapa anak ini? Apakah dia tidak senang di sekolah? Sehingga saya pun sempat wawancara dengan anak ini. Abang senang nggak di sekolah? Senang. Abang lebih senang di sekolah apa di rumah? Di rumah senang, di sekolah senang katanya. Tapi kenapa di sekolah dia ingin ingin cepat pulang, dan kalau pulang pun dia yang duluan. Jadi mamanya pulang kerja terus cepat-cepat menunggu dia. Kemudian dia orangnya padahal bisa, tapi nggak percaya diri. Memang nggak yakin dengan kemampuannya dia sendiri. Ini bila ada solusi atau motivasi untuk dia, boleh kami sangat membutuhkannya dari seorang motivator. Masya Oke, Allah. subhanallah. Berarti keunikan anak Bu Lela pengen cepat-cepat pulang ke rumah ya, karena mungkin rasa percaya diri tadi kurang sehingga dia agak susah untuk bersosialisasi dengan teman, pengen di rumah aja. Oke, yang lain mungkin dari Pak Rizky, apa kira-kira yang unik? Ada dua. Yang pertama, kebetulan kelas kami ini para pemuda semuanya. Masya Allah, Yudullah. Jadi kalau dibilang aktif, ya subhanallah, semuanya aktif karena para pemuda semua. Jadi saking aktifnya kami Walas ini terkadang kewalahan. Setiap guru yang lain masuk ada pengaduan bahwasanya si Fulan ini masuk guru lain, beliau juga lagi. Jadi akhirnya kami pindahkan ke kelas yang mayoritasnya putri semua. Bukan malu, Senang. malah tambah senang. Masya Allah. Ya, biasanya 1 minggu kami pindah, minta lagi, kalau boleh tambah lagi. Yang kedua, ada satu orang anak suka kali ngoreksi orang lain, tapi ketika kita koreksi dia langsung nangis. Nah, itu saja. Oke, terima kasih. Ini juga ada keunikan, ini siswa di kelasnya Pak Rizky semua laki ya. Jadi banyak aktivitasnya. Ada yang suka koreksi orang tapi tidak mau dikoreksi ya. Oke, yang lain Bu Lydia. Oke, silakan Bu Lydia. Kasih mic-nya biar kedengaran suara. Saya kan Kebetulan kan saya sering banyak, hampir semua kelas saya masuk. Yang salah satunya ya seperti yang Pak Rizky bilang tadi. Terus ada juga
rata-rata setiap kelas ada juga yang dia main, walaupun dia main tuh ketika saya tanya karena saya berpikir dia tidak memperhatikan saya tapi dia bisa menjawab. Menurut saya itu ya unik tuh. Oke, subhanallah ya. Ini dia cuek tapi bisa gitu ya. Oke, Bu Lydia, luar biasa. Selanjutnya Bu Fahmi tadi, silakan Bu Fahmi, mic-nya pakai mic ya, dengar suaranya. Mungkin Bu Guru dan Pak Guru udah pada tahu semua siapa yang akan saya kasih keunikan gitu ya. Ini mungkin salah satu keunikan dari anak saya itu dia satu-satunya yang paling kecil di kelas dan dia yang paling suka kemana-mana ingin menjelajah. Rupanya di pemikiran dia itu punya sebuah imajinasi sendiri, apa yang dia dapat dia bawa pulang. Bu itu daun-daun mangga ada klorofilnya Bu ya. Kok tahu Abang? Nah gitu kan, sampai segitunya dia tahu. Dan dia pengen tahu terhadap sesuatu, pernah dia bawa pulang dari sekolah itu benda-benda entah apa dia bawa pulang, nanti dia tanya lagi ke bundanya. Kemudian kebetulan bundanya pun sangat sangat bekerja sama dan komunikasi dengan kita. Jadi dia itu memang ingin tahu semuanya, itu sebuah keunikan dan dia tidak bisa duduk. Memang ingin mencari dan ingin mencari. Subhanallah, ini calon-calon penemu ke depan ya, insya Allah ya. Dari kecil sudah mencari dan terus mencari, luar biasa. Ini Bu Mutmainah silakan. Ini ada satu anak di kelas, dia tuh kalau lagi gabut ya, bahasa anak-anak sekarang apa tuh gabut? Tahu? Bosan. Kalau lagi bosan tuh dia tuh berpindah tempat atau mendekat ke gurunya gitu. Dimana kita duduk, dia duduk sampai kita. Nanti kita tanya, kakak lagi gabut ya? Iya benar Bu. Gabut apa? Bosan. Suka bosan. Bosan, dia bosan sendiri tapi nggak main sama kawan, tapi dia Bukan nggak mumut kan? Bahasa kerennya gabut. Gabut. Baru dapat yang di sini. Jangan gabus ya, itu kan gabus. Gabut. Oke, dilanjut ke Pak Aram. Pak Aram juga hampir semua kelas ya. Kelas kecil. Kelas kecil. Ini dia yang Siapa paling unik Pak? Oke, baik, dari Pak Ram ada pernah masuk di kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Yang paling unik mana Pak? Dan kalau yang unik, semua kelas ada uniknya. Karena anak-anak suka bertanya sekali dan kami jawab. Dia tanya lagi dan dia bisa. Itulah kenapa, nggak tahu juga kenapa anak itu suka bertanya berulang-ulang. Itu aja unikannya. Suka bertanya Pak Ram ya, suka bertanya berulang-ulang biar gak sesat ya Pak Ram. Oke, luar biasa. Selanjutnya yang belum ada Bu Ervina. Semua ya hari ini kita berbicara. Bu Eli, jangan di kelas kita minta anak untuk berbicara, kita juga harus berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kelas 2C. Kalau keunikan, semua anak mungkin memiliki kelebihan dan kekurangan, keunikan masing-masing ya. Tempat kami bersama kami, tapi alhamdulillah ya, dari kelas 1, kelas 2 udah ada perubahan. Walaupun dia emang nggak suka fokus, tapi dia emang audionya jalan. Itulah mungkin keunikan dia di situ. Tapi keunikan yang luar biasa seperti belum ada sih, biasa aja. Oke, terima kasih Bu Eli atas informasinya. Selanjutnya Ervina. Kalau dari kelas Vina ada satu anaknya kan, kalau panggil guru tuh kan bu ini enggak, ambil jarinya tunjuk di mana yang dapat tunjuk, pokoknya yang penting ibunya lihat dia. Terus kalau ngomong sama dia suka nggak nyambung, dia suka ngomong SpongeBob, suka ngomong tentang kartun. Disuruh menggambar pun, kalau disuruh menggambar tentang pemandangan, dia gambarnya tentang SpongeBob. Mungkin di rumah suka nonton itu. Tapi anaknya pintar, kalau kita suruh jawab soal, ketika dikasih tugas bisa dia jawab. Itu kelebihannya. Cuman memang suka pada dunianya sendiri. Oke, luar biasa ini. Selanjutnya langsung sampingnya terus. Kalau di kelas saya ada satu
dan itu yang kalau kita terima dia sangat senang alasannya dia itu. Tapi kita tahu itu alasan supaya dia tidak belajar. Jadi kita cari siasat. Itu bagi saya unik ya anaknya. Alasannya kalau kita balik tanya ada lagi alasan, dan alasan. Itu penerus bucut jadi nanti hakim yang luar biasa ya. Ayo Bu Nadia Arcika. Baiklah, kalau dari kelas saya, menurut saya yang unik dari saya ya, ada satu anak dia nggak pernah merespon, nggak menampakkan diri, saya tidak aktif, tapi dia bisa. Mungkin sama kayak punya Kak Lela tadi, nggak percaya diri, tapi alhamdulillah dia bisa. Oke, luar biasa juga. Ini satu lagi nih dari bapak-bapak, Pak Irwansyah nih, selama mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6, mungkin ada yang unik yang selalu terngiang-ngiang oleh Pak Irwansyah. Menurut saya semua kelas sudah masuk. Menurut saya ada satu siswa, asal saya masuk dia selalu minta izin keluar sekitar 5 menit atau 10 menit, habis itu balik lagi ke kelas. Ketika saya tanya, dia tahu apa yang dapat, yang saya tanya tuh menjawabnya. Menurut saya itu unik. Oh, oke, dia suka keluar tapi pelajarannya jalan gitu ya. Walaupun dia di toilet tapi pelajaran di kelas masuk gitu ya. Itu luar biasa. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kawan-kawan sekalian, kita sudah paham bahwa siswa-siswi kita semua mereka itu punya keunikan masing-masing. Tinggal kita bagaimana membawa keunikan mereka ini menjadi sesuatu yang luar biasa, yang menjadi nantinya itulah yang akan menjadikan dia besar kemudian hari. Nah, sekarang teman-teman kita perhatikan semuanya. Kita lihat di situ. Nah, teman-teman, kita perhatikan nih paradigma single intelligence, maksudnya ini kecerdasan tunggal, ya. Kita kan sering kenal ada multiple intelligence, bahasa maksudnya kecerdasan yang banyak gitu ya. Ini satu. Nah, kita lihat nih teman-teman, nilai rapor beberapa siswa salah satu sekolah dasar. Mata pelajaran matematika, ada sains, ada IPS atau sosial, ada olahraga, ada bahasa Indonesia, ada seni rupa, beragam nilainya. Nah, setelah itu kita akan melihat menurut teman-teman ya, siapa ini yang paling cerdas? Semuanya cerdas, semuanya cerdas. Luar biasa kalau misalnya guru-guru di sini melihat semua peserta didiknya itu cerdas, itu mantap. Nah, tapi di kenyataannya sering melihat yang paling tinggi nilainya itu yang paling cerdas. Kenapa? Karena kita sering berbicara, kok nilainya sedikit ya? Memang udah bodoh dia, nggak bisa. Itu hal-hal yang sangat-sangat terlarang keluar dari mulut seorang pendidik. Nah, teman-teman, apa sih sebenarnya pengertian cerdas itu? Dilanjut Bu Juli selanjutnya. Nah, ini hasil penelitian. Umumnya orang mengartikan cerdas adalah orang yang mempunyai intelijensia antara 111 sampai 130, yakni berdasarkan hasil tes intelijensinya yang diciptakan pada tahun yang beribu tahun yang lalu. Nah, sedangkan menurut riset selanjutnya mengatakan bahwa kecerdasan itu atau IQ itu hanyalah salah satu bentuk kecerdasan yang disebut kecerdasan logis dan matematik. Biasanya kalau orang bertanya siapa yang paling pintar, pasti kita jawab yang paling pintar matematika. Kalau misalnya nih ada nanti dari kesiswaan atau orang kesiswaan mencari bibit, siapa di kelas ini yang paling pintar?
pasti akan muncul nama anak yang pinter matematika atau yang pinter sainsnya, itulah nama yang akan kita keluarkan. Karena apa? Karena di pikiran kita orang yang paling pintar itulah dia. Nah, teman-teman sekalian, mulai hari ini sampai seterusnya, hilangkan hal yang seperti itu. Tadi di awal kita sudah sepakat bahwa semua siswa, semua peserta didik itu punya keunikannya masing-masing. Semua mereka pintar, semua mereka hebat. Nah, ini hasil tesnya. Ya, biar kenapa? Untuk apa ini? Biar kita lebih kuat bahwa ada yang meneliti. Nah, di sini hasil tes kecerdasan 0 sampai 50 itu disebut dengan idiot. Ya, bahasanya kasar ya, di label idiot atau idiot sering disebut orang. 51 sampai 70 itu keterbatasan mental, keterbelakangan ya, sering kita sebut. 71 sampai 90 ini lambat, lelet, kalau bahasa sekarang lemot kita sebut. Ini juga hal-hal yang dilarang keluar dari mulut dari pendidik. 91 sampai 110 itu normal. Tapi kalau 111 sampai 130 itu memang sudah anak pandai. Ini yang kita sering sebut. Oke Bu, ini dilanjut. Ini bukti-bukti ketidaksesuaian antara teori dan tes IQ-nya ya, atau tes EQ-nya. Ini contoh ini teman-teman. Thomas Alva Edison dikeluarkan dari SD, dikeluarkan dari sekolahnya karena dianggap tidak mampu mengikuti pelajaran. Tapi sekarang kita mengenalnya bagaimana itu? Dengan kerja keras ibunya, Thomas berhasil menjadi seorang ilmuwan jenius dengan penemuan terbesar lampu pijar. Itu anak yang dikeluarkan dari sekolah karena dianggap tidak mampu, bahkan bahasanya itu anak terbelakang mental, lambat, nggak bisa apa-apa. Sahabat-sahabat sekalian, di kelas kita ada yang seperti itu. Siapa tahu melalui mulut teman-teman, melalui tangan teman-teman, bisa menghantarkan dia menjadi orang hebat suatu saat nanti. Maka mulai sekarang jangan sekali-sekali memvonis anak ini bodoh, anak ini tidak bisa, karena dia punya keunikan masing-masing. Jika kita sudah punya persepsi yang sama, maka sangat nikmat kita dalam mengajar, sangat nikmat, sangat bahagia dalam menjalani aktivitas kita. Nah, ada contoh lagi itu, Da Vinci itu dinyatakan sebagai siswa yang lambat menangkap hingga akhir hayat, tidak mampu menghafal abjad A sampai Z. Ini juga sering kita keluhkan, ada anak-anak kita nggak bisa baca. Bahkan ada di kita, lulusan kita sampai lulus tidak bisa membaca. Coba bayangkan teman-teman, seandainya teman-teman di sini hujatan, vonis, simbol yang kita kasih ke dia dengan cercaan dan lain, bagaimana perasaan dia? Tapi saya yakin teman-teman semua tidak seperti itu. Makin membangkit semangat dia untuk terus berusaha. Ini Da Vinci ini nggak bisa dia huruf abjad A sampai Z. Tapi apa yang dia dapat? Dengan lukisan yang diberi judul Mona Lisa, lukisan yang termahal, tidak ada satupun manusia tidak mengenal lukisan itu. Nah, teman-teman, mulai hari ini, saat ini kita rubah pengertian kita tentang cerdasnya seorang anak. Anak-anak kita semua hebat. Anak-anak kita semua punya keunikan masing-masing.
tinggal kita membawa mereka kemana. Sebagaimana tadi teman menyampaikan, oh dia selalu ada alasan ini itu alasan. Ya kita asah terus bagaimana cara dia mengungkapkan perasaannya, biar dia terbiasa dengan bahasa-bahasa. Tapi ada hal yang harus kita tanam. Apa itu? Attitude-nya, akhlaknya. Apa yang dia sampaikan harus memang benar adanya. Oke Bu Juli, lanjut. Nah ini dia kecerdasan. Jadi kecerdasan itu banyak sebenarnya teman-teman. Ya, ini dia yang bisa dibaca. Kita lewat terus Bu Juli. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan dan kecerdasan anak. Ini ada faktor biologis, ada faktor sejarah hidup pribadinya, ada latar belakangnya, bagaimana dia di lingkungannya. Ini banyak hal yang mempengaruhi terkait kecerdasan seorang anak. Oke, udah pada tidur ini nampaknya ya. Kita bangun. Oke, kita semangat dulu ya. Kita bangun dulu ya. Oke, semuanya minta tolong untuk berdiri. Kita akan bagi ke dalam 3 tim. Ya, 1 tim bapak-bapak, 1 tim, 2 tim ibu-ibu. Nah, bagaimana cara kita membagi tim? Sekarang Pak Saiful akan membagi tim karena bapak-bapak biar kecampur udah 1 tim. Siapa yang lahirnya bulan Januari? Silakan berdiri di sini. Yang bapak-bapak nggak usah. Biar tidak bergabung. Siapa yang lahirnya bulan Februari? Maret. April. Mei. Juni. Silakan. Dua. Ya, berarti sudah ada 2 kelompok. Yang ini berarti Juli sampai Desember. Yang di sini, ini dari Januari sampai Juni. Dah 5 orang. Nah, sekarang minta tolong kursinya dipinggirkan biar kita bebas berjalan. Bebas, lepas. Ya, bebas kita bergerak. Nah, di antara itu pilih 1 orang menjadi ketua kelompok. Nah, kalau sudah ada ketua, langsung buat barisan. Ketua yang paling depan. Langkah ke depan, bro. Nah, oke. Sudah. Nah, kita akan bermain. Saya punya banyak bintang. Masya Allah. Nah, saya punya banyak bintang. Bintang ini akan saya tabur di depan. Oke, nanti setiap tim akan mengambil sebanyak-banyaknya. Nah, tetapi tidak mudah. Semua anggota harus menutup mata. Nah, di sini juga akan tes kejujuran. Akan tutup mata kecuali 1 orang yang boleh buka. Anggotanya bertabrakan dengan kan jangan campur karena ya, jangan bertabrakan. Oke. Ketua boleh arahkan sekarang. Dengar. Arahkan tanpa suara. Mengarahkan anggotanya tanpa suara, tapi melalui gerakan. Sekarang saya kasih waktu 2 menit atau 5 menit untuk musyawarah bagaimana kode-kodenya. Nggak boleh sebutkan nama. Mata ditutup. Nah, coba pinggirkan. Sekarang pinggirkan. Yang kasih tahu ya. Ini aja.
misalnya kan, ini ditarik aja dibawa ke sini nggak boleh, tapi diarahkan kemana jalan, ke kiri nggak ke kanan. Siap? Siap. Oke, langsung berbaris seperti tadi. Nah, ketuanya berdiri di samping untuk mengarahkan. Ya. Matanya dimulai tutup. Ingat, di sini ada pesan untuk selalu jujur. Suka hati, bebas. Bebas. Oke? Oke, hitungan ketiga anggotanya sudah mulai menutup mata. Ya, apa? Masker. Nah, biar lebih akurat lagi kita pakai masker ya, tutup mata ya. Ada nih masker yang bagus aja diambil dulu. Udah nih warna hitam nih. Nah, nanti kami Gini ya, coba ya, coba gini ya. Bu Lela ketua, dia tidak boleh bersuara dan dia nggak boleh tarik tepuk misalnya kode boleh. Yang kelompoknya nggak boleh mencar. Kalau mencar dia susah dia kelas kode. Tapi suka hati terserah gimana bagusnya. Nah teman-teman, ada bintang, ada kertas kosong. Kalau dapat kertas kosong diambil, maka akan minus 50. Ya, akan minus 50. Nanti kasih kode bagaimana biar nggak diambil kertas kosong. Tapi nggak boleh bersuara. Coba dulu boleh, kami masih belum paham. Boleh di situ masih ada waktu. Boleh ambil dulu. Coba praktek dulu Pak Jalan. Ketua. Praktek dulu. Boleh ambil semuanya, boleh ambil. Yang lain tutup. Lihat ancang-ancangnya tuh. Oke, udah tutup? Nah, tutup mata semuanya anggotanya. Kita mau mulai ya. Ini akan saya tabur bintang-bintangnya. Iya, makanya ketuanya harus bisa. Ya, salam tidak punya Apa yang kisah? Ada ketuanya harus ini tugas ketua ya. Jangan macam-macam ya. Nah, tutup mata, udah tutup mata ya. Satu, bentar ya, hitungan ketiga ya.
Suara ya, jangan sampai meraba-raba yang lain. Parah pun bubu. Baju siapa? Ada kembang kali. Ya. Orang tahu kita lagi nih, nggak bisa diarahkan. Oke, waktunya tinggal 20 detik lagi. Gak boleh lihat-lihat ya, waktunya 20 detik lagi. Gak ada ngomong. 1, 2, 3, stop. Oke, stop. Ambil berdiri apa yang sudah dipegang. Boleh buka matanya, kasih ke ketua, hitung ya. Kita akan menghitungnya. Langsung hitung ya. Ketua kelompok maju ke depan. Ya, kita akan hitung, ketua kelompoknya akan hitung ya. Berapa dapat? Bintang ada yang 100, ada yang 50. 100. Gitu. Gimana hitungnya nih baju? 54 ya, ada 54. Nah, hitung nanti jumlahnya. Boleh hitung berarti biar cepat boleh. Kita banyak nih, keadaan. Ayo, siapa pemenangnya ya? Kalau dapat yang kertas putih kosong, berarti kurang berapa? 50. Iya, kurang 50. Berapa kilo buah nih? Berapa kilo? 10 berarti nih. Nih 540. Kan sebelah sana, kami di sini masuk aja kita 10. Ayo. Ini 10, 38 kali 54 coba. 38 kali 54 berapa? Ayo cepat. Apa yang kotor? HP. Itu kurang 50. Kenapa anak punya? 500. Banyak. 54 kali 38. Ya, 54 kali 38. Nama 500. Yes, udah kaya kita. 500. Punya bintang. Kalian ya, kelompok yang mana pemenangnya? Berapa? 2000. Redosa tambah suplemen. Redosa bagi banyak kita. Kita di 8 rotnya 1. tambah suplemen. Roti banyak 100 ya? Banyak 100 ya, Pak ya. Oh. 3.100. Ah, banyak. Kita betul. Perasaan kita paling banyak. Banyak ini ya. Oke, kelompok ini dapat berapa? 2.660. Kelompok ini dapat berapa? 2.500. Kelompok ini dapat berapa? Sebenarnya tambah 4. Oh, karena mereka tadi ada yang 01 dikurang 50. Jadi karena mereka baik hati, karena kurang aja 54 gitu ya. Nah, jumlahnya berapa? 3.174. Oke, teman-teman semua. Kertasnya biar di situ, silakan kembali ke tempat, ambil kursinya, buat melingkar saja ya. Terus saja. Oke, alhamdulillah. Nah, ini kita tadi sudah bermain ya sebentar untuk merefresh ya istilahnya ya, merefresh. Nah, kira-kira siapa yang mau mengungkapkan apa sih manfaat atau pelajaran yang bisa kita ambil dari permainan kita barusan bertabur bintang? Kira-kira. Oke, ada Bu Ucut. Silakan Bu Ucut. Patuh kepada pimpinan, terus kerjasama, terus
harus saling percaya, terus Oke, silakan Pak Zahlul. Saya satu aja, bekerja itu tidak perlu banyak bicara, yang penting banyak berbuat. Bekerja itu tak perlu bicara, yang penting banyak berbuat. Yang lain ada yang mau menyampaikan? Oke. Singkat aja, di permainan ini dapat kita lihat yang pertama itu ambisi. Kita jadi guru juga ambisi yang bersama. Segala hal ambisi. Ambisi dibutuhkan ya untuk mencapai tujuan. Yang lain kira-kira teman-teman? Ada lagi? Kekompakan, ya, patuh kepada pimpinan. Seperti tadi nih, kalau pimpinannya tidak, ini akan bentrok tadi ya antara yang ibu-ibu sama bapak-bapak ya, kalau nggak benar ya. Nah, ya, seandainya tadi saya campur, kira-kira apa yang terjadi? Berat nggak pimpinannya? Nah, sekarang perasaan pemimpin, bagaimana nih ya pemimpin yang pertama? Bagaimana perasaannya memimpin anggotanya? Alhamdulillah sesuai dengan arahan. Alhamdulillah. Masya Allah. Batu-batu ya bawahannya. Nah, yang tidak juara tapi juara, semua juara. Ada juara 1, juara 2, juara 3. agak berat menjaga apa namanya jangan bersinggungan antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang kawan begini kan bisa tantangannya lebih sedikit gitu kan. Jadi banyak gitu ya. Jadi kadang-kadang sama pemimpinannya, Mas Lu bilang apa Boy? Berarti banyak anak, banyak yang diatur. Bukan diatur sebenarnya, mengarahkan. Nah, kalau ketua yang sebelah sini bagaimana? Saya hanya memukul gerbang depan saja, yang lain bekerja. Yang lain bekerja. Ini sesuai instruksi ya, kesepakatan kita di awal. Nah, teman-teman guru, teman-teman hebat, ini juga bisa kita praktekkan kepada anak-anak kita di kelas. Bagaimana ketika kebosanan yang sudah melanda mereka seperti tadi gabut mereka di kelas, ini salah satu alternatif bisa kita pakai untuk membangkit suasana, membuat suasana menjadi gairah kembali. Nah, di sini kita akan belajar sama-sama terkait bagaimana membuat kelas makin ini, insya Allah itu ke depan nantinya ya, sesi selanjutnya. Ini sekarang masih dalam proses mengenal keunikan siswa. Kita lanjut teman-teman. Oke, ini 8 kecerdasan dasar daripada peserta didik. Kita lihat teman-teman, ada anak pintar matematika, ya iya dia pintar matematika. Bukan berarti dia yang paling cerdas, tapi dia cerdasnya di matematikanya. Ada anak-anak yang pintar berbicara, ada saja alasannya tadi ya. Nah ini dia, berarti dia punya keunikannya sendiri, dia punya kecerdasannya sendiri. Kita tidak bisa memvonis kamu bodoh nggak bisa matematika. Ya. Selanjutnya ada visual, dia cuma belajarnya dia memang harus melihat dulu dia. Kalau nggak lihat dia nggak bisa. Nah, ini juga sangat susah kita. Kalau gurunya tidak rapi ketemu anak seperti ini, diprotesnya tiap hari kita. Bapak kok pakai baju-baju itu terus? Bapak kok pakai pecinya mereng? Bapak kok pakai bajunya seperti ini? Nah, ini tantangan untuk anak yang belajarnya secara visual, teman-teman. Nah, selanjutnya ini kinestetis nih yang lari nih bentar-bentar keluar, bentar-bentar pindah kata Pak Mamur tadi ada suka mengganggu. Ini dia nih. Kita suruh banyak gerak saja dia. Nah, ini dia olah tubuhnya nih yang harus banyak. Ada lagi yang natural, dia bawaan memang ya, sudah pintar, mungkin memang sudah bisa dia. Ini ada yang musikalnya tinggi. Nah, kalau dia belajar pakai musik cepat sekali bisa. Ini juga ada mungkin di kita pribadi juga kita merasakan. Oh, kalau misalnya kita lagi belajar hidupin musik cepat, mungkin ada orang terganggu. Nah, ini beda-beda keunikan kita masing-masing. Nah, selanjutnya dia kepribadian yang bagus sekali. Walaupun pelajaran dia tidak bisa, sopan santun juara. Ini juga cerdas. Ya, semua mereka cerdas. Dan selanjutnya ada yang sosialnya bagus. Teman-temannya dia suka membantu kawan-kawannya, ya suka bantu kawan-kawannya, bukan suka koreksi tadi ya. Ini suka membantu teman-temannya. Nah, teman-teman sekalian, inilah 8 kecerdasan dasar yang dimiliki oleh anak didik kita. Jangan sampai kita salah melangkah sehingga kita
memutuskan kecerdasan mereka karena kata-kata kita. Dilarang sekali kepada kita mengucapkan kata-kata kasar, mengucapkan kata-kata membuat prestasi mereka atau motivasi mereka atau keinginan mereka menjadi jatuh gara-gara ucapan kita. Sering di kelas, ini aja nggak bisa, 1 tambah 1 nggak bisa. Orang memang dia bukan di situ. Tapi di sekolah tetap kita mengarahkan, walaupun kita sudah paham dengan kecerdasan mereka masing-masing, tapi tetap kita mengarahkan. Jangan sampai seperti itu. Ini sudah 10 kali dijelaskan, belum paham-paham. Sampai kita jengkel mungkin sendiri. Inilah cobaan untuk kita semua. Teman-teman sekalian yang luar biasa, guru-guru hebat ini. Nah, kita punya amanah. Tadi ada yang 39 siswa, ada yang 37 siswa. Sekarang kira-kira adakah pernah kita melakukan kesalahan terhadap anak didik kita? Kita belum terlambat, masih ada waktu untuk memperbaiki. Apakah kita pernah membuat mereka jatuh sehingga kita vonis, kita bukan fasilitator, tapi di saat itu kita menjadi hakim dan kita vonis mereka tidak bisa. Teman-teman sekalian, sekarang silakan tulis satu kesalahan yang teman-teman ingin lupakan, kesalahan itu yang pernah teman-teman lakukan terhadap siswa teman-teman. Nggak usah tulis nama anaknya, cukup tulis satu kesalahan yang pernah dilakukan yang membuat teman-teman rasanya menyesal seumur hidup gara-gara kesalahan itu. Coba ditulis, direnungkan kira-kira apa yang pernah saya lakukan terhadap anak didik saya, atau kata-kata saya kasar sehingga dia sedih, ada lain sebagainya. Coba diingat-ingat dulu, ya, mungkin pasti ada. Nggak usah tulis nama gurunya kan? Nggak usah tulis nama anak. Nggak, nama guru belum. Nama guru juga nggak usah. Ada kertasnya masih? Tidak mesti sekarang ya, kita udah ngajar udah lama, mungkin yang tahun-tahun lalu sebelumnya. Coba diingat dulu apa kesalahan. Yang pas katanya Mak Nemi langsung Pak. Apa? Yang pas langsung katanya Pak Nemi anak-anak. Kira-kira dulu. Ini coba dulu kita ingat-ingat kira-kira apa. Biasa aja handi nggak di kesalahan kau ini. Tapi ada tanya Nemi itu mau kesalahan ayo. Ini kesalahan. Nah, coba ingat pernah Pak ngomongin apa lo kalian ya? Nah, coba diingat-ingat dulu. Payah tapi kesalahan kau ini. Membuat anak-anak ini, kadang anak-anak bertanya, misalnya, Pak ini apa? Alah, nanti aja. Nah, itu kan juga kadang hal-hal yang sepele yang kita anggap itu bukan salah kita, itu yang membuat mereka gimana gitu, sehingga mereka nggak mau lagi. Kadang ucapan kita atau kita ketika dia belajar kita nggak peduli sama dia, kita lebih peduli kepada temannya, itu juga kesalahan kita. Kita memilih, oh kalau anak pintar lebih semangat kita mengajarkannya, kalau dia nggak semangat, ada anak-anak nggak mandi, kita nggak peduli, nggak mau dekat-dekat, itu juga hal-hal yang salah yang pernah kita lakukan. Sudah teman-teman, waktunya 1 menit lagi. Ini menjadi rahasia kita, tapi kalau ada yang mau membaca 1 atau 2 itu alhamdulillah.
Oke teman-teman, selesai untuk menulis. Sekarang siapa kira-kira yang mau mengungkapkan atau membaca? Ucut, Pak Makmur, oh banyak. Silakan Ucut. Oke, kayak pernah maaf gitu kan sama anak yang disuruh baca tapi dia nggak mau baca. Kayak tapi kan, bang baca bang. Udah sini ditanya, kalau udah bisa baca, udah. Dia emang lihat dengan mata sendiri dia tuh emang nggak baca. Ternyata pas sini bicara, ibu tanya, ditanya dan dia bisa jawab semua. Akhirnya dia minta maaf. Maaf ibu sudah marah, tapi besok-besok tetap patuh gitu. Kita juga harus kasih pengertian ke anak. Kalau kita kasih tugas, berarti mereka juga harus mengerjain tugas gitu. Jangan dia juga lagi sendiri. Jadi kita juga minta maaf juga, tapi juga kita arahkan anak. Nah, ini keren ya, ini luar biasa. Ini teman-teman, seperti di kelas, berarti ada hal yang perlu kita lakukan. Kita sering nggak mendengar yang namanya kata observasi? Sering sekali kita dengar ya. Tapi yang kita lakukan biasanya observasi itu sering kita lakukan di awal. Seharusnya observasi itu kita lakukan dari awal sampai selesai pembelajaran. Untuk apa? Ini tadi. Kita kasih tugas guru kita. Nah, sekarang baca semuanya ya, halaman 1 sampai halaman 27. Kita ibu bentar buat tugas, ada tugas kuliah, misalnya kayak Mas Evo ada tugas kuliah bentar. Itu tidak bisa. Ada anak tidak mau baca sama sekali. Memang sampai mana Bang bacanya? Kakak ada sampai mana bacanya? Begitu juga menulis. Berarti ada kesalahan di kita yang terlewatkan. Kita sering melakukan observasi di awal, tapi setelah itu kita sudah lupakan. Oke, keren, lucu, luar biasa. Selanjutnya tadi Pak Zalul, Pak Mamur, Pak Zalul duluan. Baik, kalau saya mungkin kesalahan yang sering berulang-ulang menurut saya, walaupun ini kadang jadi hal yang biasa. Misalnya contoh, nah kamu selalu telat dalam menyelesaikan tugas, nanti kamu bisa tinggal kelas. Padahal ini kan tidak bisa, bagaimana tadi kita katakan, mungkin dalam sisi prosesnya dia agak lambat, ya kita tidak boleh mengancam hal-hal demikian. Harusnya kita menyelidiki di mana letak kelemahan dia dalam lambat menulis. Jadi tidak boleh, kadang-kadang saya sering, ini nanti kalau kamu tidak siap menyelesaikannya, kamu tidak istirahat. Padahal itu hak dia istirahat kan. Kita tidak boleh mengancam hal demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga hal yang sama. Ya, lagi-lagi di observasi kita. Ketika kita kasih latihan ke anak-anak, bukan udah selesai. Nah, ini ya, Pak Bapak sudah nulis di papan tulis atau sudah bagikan soal. Kita tidak mengecek lagi, sudah sampai nomor berapa Bang soalnya. Kadang memang ada anak tidak mengerjakan sama sekali. Teman-temannya udah selesai, dia masih, aduh Pak pusing nih kepalanya nih. Kalau udah ada soal ini memang pusing kepala saya Pak. Saya nggak sanggup lagi mikir ini. Itu ada. Kalau di akhir kita cek sudah habis waktu, kapan dia menyelesaikan? Seharusnya ketika kita kasih soal, tidak duduk di kursi guru. Kita harus observasi anak-anak satu persatu sampai waktu selesai. Lagi-lagi diobservasi, teman-teman, dicatat. Selanjutnya Pak Makmur. Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan kami juga kelasnya adalah kelas yang paling banyak diberikan pahalanya untuk kami, anaknya juga super aktif gitu, dan yang membuat saya menyesal juga karena saya telah tahunya ada beberapa anak yang satu mungkin saya sampaikan aja, terkenal dengan mengganggu kawannya. Tetapi ketika kita membujuk dia, ketika kita mendekati dia, dan ketika kita mengarahkan dia, kamu itu luar biasa. Dan kita memotivasi, alhamdulillah dia sama saya, alhamdulillah udah baik lah. Tetapi ada satu kawannya namanya
dia banyak kali ulahnya, sehingga terkadang membuat kita kesal. Ternyata anak itu dia butuh perhatian yang luar biasa. Saya dulu itu sama dia. Sekarang karena saya ituin sama dia, saya pujuknya, Pak Makmur sayang sama kamu. Sebenarnya bukan Pak Makmur ituin kamu, Bapak, saya sampaikan kayak itu. Dan dia itu butuh dipanggilnya baik, solih, itu seperti itu. Sehingga sekarang saya ketika dia berbuat yang sedikit ini, ya Allah, masya Allah, solih, baik hati, baik budi selamanya, kayak itu. Jadi dia itu udah duduk baik itu. Makanya saya telah tahu tentang dia. Saya lebih cepat dan kawan yang lain. Dan saya itu sama gimana ya saya cari. Karena abangnya nggak seperti itu, kakaknya juga nggak seperti itu. Jadi saya tahu dia itu 2 minggu yang ke belakang. Karena kenapa? Karena dia itu memberikan sesuatu berita yang tidak baik. Maksudnya dia itu nggak kenyataan. Dan mamanya nggak percaya itu bahwa itu sebenarnya dari saya. Ketika saya itu jumpa langsung sama mamanya, Kak, kok kakak berubah sekarang? Iya, Bapak ada marah sama saya. Saya tanya, kakak ada marah ya sama saya? Ada kemarin. Kenapa? Saya ceritain unek-unek. Ternyata apa yang disampaikan nama anaknya nggak ada, dan beliau pun baru menyadari. Begitu itu ternyata anak ini dia ingin diperhatikan lebih. Dan begitu itu saya masuk, dia berbuat itu juga sampai mengganggu dalam sholat kayak gitu. Saya bilang, Nak, kalau kita dalam sholat boleh nggak seperti itu? Dan dia ingin disebutkan nama dia yang sering. Dan dia itu butuh untuk diberikan perhatian yang lebih di antara yang lain. Kalau saya sama, alhamdulillah lebih. Kalau sama saya, apalagi dia sayang, suka, dan dia sama saya itu sangat menjaga. Kalau nilainya dia itu sudah dapatkan yang terbaik. Tapi dia itu inginnya untuk sama juga kayak berlakukan. Mungkin karena saya keterlambatan, itu adalah penyesalan saya juga. Mungkin ke depan saya akan memperbaikinya. Luar biasa. Oke teman-teman, inilah hal-hal yang nantinya tidak kita ulang, dan kita harus lebih cepat tanggap, lebih teliti lagi dalam menyikapi ini semua. Oke teman-teman, berarti ada hikmah ketika kita tahu anak kita itu unik, kita lebih cepat memahami situasi dan akan mudah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, sekarang teman-teman, kita akan menyimpulkan ini semua dengan ungkapan-ungkapan dari guru-guru hebat. Kita mulai ya, sambung ya. Misalnya, contoh nih, saya mengatakan unik. Ya, unik berarti kata unik itu dikembangkan oleh Bu Nurlela, cukup 2 kata saja. Unik itu yang harus kita perhatikan. Misalnya 2 atau 3 ya, maksimalnya 3 ya. Saya akan mulai sampai habis, nanti selesai terkait dengan materi kita. Ya, bebas saja dengan bahasa-bahasa sendiri. Nah, saya akan mulai. Peserta didik. Butuh perhatian. Kebanggaan dan penuh prestasi. Unik dan istimewa. Banyak cara untuk mendidik peserta didik. Luar biasa. Hebat dan luar biasa. Luar biasa peserta didik yang harus dibimbing selalu. Unik sekali ya. Apa dia peserta didik? Tentang peserta didik. Peserta didik adalah sesuatu aset yang luar biasa bagi seorang pendidik dan dunia pendidikan. Cerdas dan membanggakan. Penuh kesabaran, keikhlasan dalam mendidik. Ibadah dan motivasi. Sehat dan bersih.
Peserta didik itu membuat kita sesuatu untuk mencari hal-hal yang baru dan yang lebih. Mencari perhatian. Masya Allah, keren kali. Unik itu aneh tapi mengasihkan. Luar biasa, subhanallah. Tepuk tangan untuk kita semua teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, dengan kita memahami keunikan pada tiap peserta didik kita, maka akan memudahkan jalan kita untuk mendidik. Semoga keikhlasan, kecintaan, kasih sayang yang kita punya, kita berikan dengan sepenuh hati ke mereka, bisa menghantarkan peserta didik kita menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, insya Allah. Amin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.